Kalau ulama-ulama dulu melihat ini terputus kemudian mereka tetap menyambungkan, maka dosa besar. Kenapa ulama-ulama dulu menyatakan tersambung? Kenapa ulama-ulama dulu sepakat? Tidak ada yang meragukan sedikit pun, karena menurut standar keilmuan mereka, ilmu fikihnya, ilmu sejarahnya, ilmu syariatnya, ilmu nasabnya, tidak ada masalah. Mereka semua menyepakati, menerima. Tahu-tahu datang Imam bin Sarman meragukan. Unyil. Oh, belum lagi kiai-kiai itu dulu yang arif billah, yang bukan hanya melihat dengan mata tapi melihat dengan basirah. Bagaimana Syekhuna Khalil Bangkalan hubungannya dengan Sa'ad Ba'alawi? Itu Lora Ismail Khalili banyak nulis tentang itu, saudara. Bagaimana Kiai Haji Hasan Genggong, bagaimana Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Hasyim Asy'ari mengakui Kiai Hasyim Asy'ari itu punya koror yang hanya boleh disebut Sayyid Syarif, hanya Ahlul Bait. Dan Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan setiap nyebut Sa'ad Ba'alawi disebut Sayyid oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Belum lagi Syekh Nawawi Al-Bantani, belum lagi sampai Buya Hamkanya dari Muhammadiyah, ada dokumennya Buya Hamka mengakui, saudara. Dan masih banyak lagi kalau mau disebutin nggak akan cukup waktunya. Semua ulama mengakui, sampai-sampai Al-Imam An-Nabhani mengatakan ijma', Al-Muhibbi dalam Khulasatul Atharnya mengatakan ijma'. Kemarin si Ali Jum'ah Grand Mufti Mesir juga mengatakan ijma' diakui oleh para ulama. Tahu-tahu akhir zaman ada santri lebih percaya sama raja dangdut daripada Mufti Mesir. Kacau tidak? Kacau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tanggapan dari Kiai Haji Nur Ihya, yang mana dalam podcastnya bersama Bang Haji Romai Rama, Kiai Haji Nur Ihya menanggapi tentang pernyataan dari Habib Hanif. Yuk, seperti apa pernyataannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Dulu umat Islam di Indonesia, para kiai, ulama tidak memiliki data referensi tentang kitab-kitab Nasab Ba'alawi. Sulit untuk mengaksesnya. Dulu mereka, para kiai-kiai kita, diklaim telah mengisbat Nasab Ba'alawi karena tidak memiliki data. Mau bantah seperti apa? Enggak ada datanya. Lah sekarang berbeda. Data itu telah kita buka bersama ke publik bahwa keabsahan Nasab Ba'alawi harus dirubah menjadi batalnya Nasab Ba'alawi. Karena berdasarkan kaul jadid ini, setelah ditemukan data itu. Jadi kita tidak membatalkan atau menghukumi dosa kiai atau ulama-ulama kita yang dulunya percaya kepada keabsahan Nasab Ba'alawi nyambung sampai Nabi kita. Tidak kita salahkan karena tidak berdasarkan data. Sekarang kita sudah punya data semua, dan insya Allah 200-an kitab beserta manuskripnya sudah kita pegang. Dan ini sebagai bukti, jika kita berfatwa, apapun itu harus ada dasarnya. Tidak hanya husnuzon, asumsi atau interpretasi saja. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Jika Abah Haji Omah Irama memiliki keyakinan dengan tingkat yang ketiga, hakul yakin, maka harus dibuktikan dengan data. Tidak hanya syahadah saksi-saksi dari kita-kita saja. Oleh sebab itu nanti di penghujung acara ini akan kami hadiahkan 2 manuskrip As-Suluk versi Berlin dan Almania untuk dasar Abah Haji Omah Irama, beserta kitab Ar-Raudhul Jali karya Syed Murtadha Az-Zabidi yang selama ini diklaim oleh para pendukung Ba'alawi. Syed Murtadha Az-Zabidi yang menyarai dan mengarang kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin itu mengisbat Ba'alawi. Padahal kitabnya ada. Nanti akan saya sampaikan ke Raden Haji Omah Irama juga. Kiai-kiai kita sulit untuk mengakses kitab ini. Dan akhirnya ketika mendengar berita judul kitab ini langsung percaya tanpa menverifikasinya. Datanya, isinya seperti apa? Apakah ada yang bertolak belakang, dor tasalsul, tumpang tindih isinya atau tidak? Ya karena nggak punya datanya. Nah sekarang kita akan menyebarkan ini, dan insya Allah juga akan kami sebarkan lewat PDF yang bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian di channel kami, baik itu versi manuskrip ataupun versi cetakan. Walaupun begitu masih tetap ada 15% yang kami rahasiakan, Abah Haji, yang tidak kami bongkar ke publik, karena ini kata kunci yang kami anggap sebagai sandi rahasia saya khusus untuk Ba'alawi. Sebenarnya memahami keabsahan atau batalnya Nasab Ba'alawi itu mudah sebenarnya. Kenapa kok selama ini tuh sulit? Karena penyampaiannya diulet-ulet sendiri, enggak dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang ada, sehingga terkesan bulat, tarik ulur, sah berdasarkan 140
ulama yang mengisbat nasab Alawi kan begitu yang terakhir kali ini. Padahal di dalam kitab Tabaqat Asyrafit Thalibiyin itu cuma 70 ulama nasab dengan karya kitab nasabnya. Tapi setelah kami verifikasi 75% di antara kitab-kitab itu tidak sesuai. Alias hanya sekedar klaim nama dan tokohnya, pengarangnya saja. Isinya tidak sesuai. Tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Tapi hanya berdasarkan asumsi ada di kitab itu. Ya sama seperti Ar-Raddul Jali. Kalau Ar-Raddul Jali ini kan baru abad 13 nih. Nah, dikarangnya abad ke-12 Hijriyah. Kitab yang paling lama mulai dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu. Lalu difahami secara sepihak oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maulad Dawila itu dengan pemahaman waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janati, ya kitab ini. Kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kesalahan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf itu ketika memahami As-Suluk. Tidak hanya ketika mencantolkan Ubaid bin Ahmad bin Isa ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tetapi juga sampai duriyahnya Jadid. Termasuk di antara tokoh yang paling terkenal memiliki karomah solawah pada waktu tahiyah dalam sholah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan haknya, itu haknya Bani Jadid, bukan haknya Ba'alawi. As-Suluk tidak pernah mencantumkan satupun Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini, tapi Ba'alawi dari keluarga Jadid atau Hadid bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip Paris itu langsung tanpa Ubaidillah atau Abdullahnya. Nah ini yang kadang-kadang simpang siur terus dinukil ya oleh ulama-ulama setelah Syekh Ali ini, baik dari eksternal ataupun internal Ba'alawi, sehingga semakin kacau balau umat ini dalam memahami konteks keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi. Jadi intinya yang memiliki karomah solawah dalam sholah pada waktu tahiyah dijawab oleh Rasulullah itu Ali bin Ba'alawi min durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa, wakila bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Syekh Ali dalam Al-Burqahnya memahami itu, padahal tidak. Bermula dari lokomotif Syekh Ali inilah gerbong-gerbong setelahnya, ulama-ulama pengarang kitab nasab dan sejarah setelahnya baik internal ataupun eksternal mengikuti asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Alwi Kholik Kisam, bukan Kosam ya, Kisam. Ali Kholik Kisam. Kadang-kadang ini kan simpang siur ada ya. Ali Kholak Kosam, Ali Kholik Kosam, sebenarnya Ali Kholik Kisam. Imam Ali yang menanami kurma di daerah Kisam, di desa Kisam. Nah, akhirnya terus dinukil oleh Habib Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid dalam Al-Ghururnya 960 Hijriah itu, dinukil lagi oleh Syarhul Ainiyah, Al-Masyra'ur Rawi, Al-Muhibbi dengan Khulasatul Asarnya, dan seterusnya sampai Syamsul Dohiro, Khidmatul Asyir, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini salah tujuan. Yang harusnya kereta api ini menuju ke Bandung, tapi kesasar ke Surabaya. Berarti 140 ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi, mengesahkannya ini semua ya tersesat. Mohon maaf, tersesat dari tujuan. Karena berdasarkan pemahaman awalnya yang keliru itu. Waqad fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron mimma taqaddama awalan min tarikhil janadi ya As-Suluk ini. Jadi menurut antum 140 kiai ulama yang diklaim oleh Ba'alawi telah mengisbat ini itu salah, atau bahasa antum tadi apa? Kemungkinan saya mohon maaf bahasanya itu mungkin khilaf ya, atau nisyan, lupa, atau tidak sengaja. Kemungkinan besar karena tanpa memverifikasi sumber awalnya. Tokoh yang diklaim ada itu hidup tahun berapa, abad berapa, terus cari datanya. Jangan hanya berkutat pada bahasan bagaimana mengisbat sebuah nasab dengan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab misalkan, kitab
Kafi al-Muntakhab fi ilmi nasab misalkan, Rosail fi ilmil ansab, jangan berkutat di situ. Poinnya saja dulu difahami, dipelajari, lalu baru ke kiri dan ke kanan. Nanti akan lebih mudah ya. Orang awam ini, oh ternyata ini bin ini, oh nggak ada. 140 itu tanpa menverifikasi sumber data yang disampaikan oleh pertamanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu. Tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Ali itu bukan nasabah, bukan pakar nasab, tapi ahli tasawuf. Berurusan dengan ijazah pemakaian burqoh, torekoh. Jadi kalau ada persyaratan tentang mengisbat nasab seseorang atau qabilah itu harus berdasarkan khattun nasabah. Ini sudah gugur. Harus ada tulisan pakar nasab yang mausukum yang bisa dipercaya tulisannya. Dia jujur, kuat ingatannya, ya sekaligus adalah adil dan bijaksana. Lah, lalu di dalam buku terbarunya kawan-kawan dari Robito Alawiyah yang digawangi oleh Dek Hanif Alatos yang pertama kali disampaikan adalah An-Nafkah Al-Ambariyah 880 Hijriah. Lalu disusul dengan Tuhfah 996 Hijriah. Lalu disusul oleh kitab Tuhfatul Azhar dan seterusnya. Karena memang Dek Hanif Alatas tahu bahwa yang pertama kali yang bisa dijadikan sebagai pondasi pedoman keabsahan nasab itu harus berdasarkan kitab nasab, bukan kitab torekoh. Apalagi Syekh Ali ini berasal dari internal mereka sendiri. Persaksian yang diambil dari internal mereka sendiri tidak harus dari orang lain. Oleh sebab itu, An-Nafkah Al-Ambariyah ini jelas utama dan pertama yang harus kita pahami bahwa Ba'alawi, Bani Alawi, Aba Alawi itu bukan anaknya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, tetapi keturunan dari Bani Jadid. Di dalam An-Nafkah Al-Ambariyah itu jelas. Wa min dzurriyyatihi sammah Banu Abi Alawi wa huwa Abu Alawi bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq dan seterusnya sampai Rasulullah. Jadi ini mudah sebenarnya. Cara memahaminya itu seperti ini, biar nggak bulat dan ruwet gitu. Cari pembenaran sendiri-sendiri nggak akan rampung. Loh, ini mudah kan? Tahu nggak? Lebih mudah nggih, lebih mudah nggih. Mudah banget loh. Mohon maaf bahasa saya sangat sederhana walaupun saya terbiasa setiap harinya di kalangan Enggak, maksudnya Masya Allah, ini memang kajian ulama ya. Sama-sama. Kajian nasab ini, makanya ketika saya mengatakan hakul yakin, Ba'alawi bukan juriah Nabi, dasarnya dua, ayat qauliyah dan kauniyah. Gitu. Qauliyahnya ya tesis keimat yang menurut pengamatan ya, saya ilmiah rasional dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-8 berdasarkan manuskrip. Dalam sejarah manuskrip yang tertulis itu Ahmad bin Isa punya anak Muhammad, Ali dan Hussein. Itu terus sampai abad ke-8 seperti itu. Tiba-tiba muncul di abad ke-9 Ubaidillah sebagai anak ke-4. Artinya gini, secara nggak usah pintar-pintar amat lah untuk memahami ini bahwa ada satu kejanggalan. Itu nggak usah tamat pesantren dulu saya rasa untuk melihat ini gitu ya. Nah udah gitu counter dari mereka ini yang mengatakan tidak perlu ada kitab sezaman ya, dengan berbagai macam dalih dan dalil. Ini pun nggak usah pintar-pintar amat ya untuk menolak itu, bahwa tokoh-tokoh yang lahir di abad 49 tiba-tiba muncul di abad ke-9 nggak perlu ada kitab sezaman, sementara yang lain tuh ada kitabnya gitu loh. Kitabnya ada. Sementara yang lain ada sejarahnya. Yang namanya Muhammad, Ali, Husaini ada. Kenapa ini nggak perlu gitu loh? Dari situ saja secara akal sehat. Makanya saya sering mengutip qala ta'ala afala ta'qilun. Apakah kamu nggak menggunakan akal? Di qaumi ya'qilun, bagi orang-orang yang berakal. Maka kalau kita pasif tanpa menggunakan akal, nggak ketemu ini. Artinya jadi kita taklid buta tanpa mengerti ini benar atau salah gitu ya. Ini tadi Kiai telah mengutarakan bahwa memang ada klaim sementara ini dari teman-teman Ba'alawi bahwa 140 ulama, artinya itu ijma ulama telah mengisbat klaim Ba'alawi. Ternyata beliau sebagai seorang ulama tentunya tidak akan sembrono, dan beliau dengan fakta dan data, dengan ilmu kesejarahan,
ilmu nasab, beliau bisa mengatakan tadi bahwa para ulama itu belum tentu benar. Belum meneliti betul. Dia belum meneliti betul gitu kan. Jadi beliau mengcounter itu bahwa berani mengcounter 140 ulama ini bukan karena ada klaim dari mereka. 140 ulama saja mengakui, masa Anda seorang itu membatalkan kayak gitu. 10.000 pun nggak bisa, Raden Haji Omar. Bagaimana? 10.000 ulama pun yang mengklaim, bukan sombong ya, mohon maaf ya, karena sumbernya di lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini. Gerbong ini 10.000, 200.000 pun salah kawitane bahasa Jawanya. Salah kawitane. Jadi jangankan 140 ulama, 10.000 pun kalau memang akarnya ini ya awalnya ini salah, nah semuanya akan salah gitu. Secara logika begitu. Astagfirullahaladzim. Kemudian bahwa ada klaim juga madzhabul arba'ah pun ikut mengisbat. Itu seperti apa, Kiai? Ya, sama seperti karya kitab-kitab internal Ba'alawi lainnya yang selalu tumpang tindih dalam memahami tahun wafat dan kelahiran tokoh-tokoh mereka. Sama seperti yang Raden Haji Omar sampaikan, madzhabul arba'ah saja juga mengisbat Ba'alawi. Ba'alawi itu belum lahir kok sudah diisbat. Ya, sama dalam kitab Ar-Raddul Jali itu sama. Oleh sebab itu kami akan menyampaikan dengan setulus hati saya kepada Kiai Haji Syukron Ma'mun ya, untuk memahami bahwa ternyata di dalam Ar-Raddul Jali versi tahqiqan dari Muhammad Abu Bakar Ba'dzib itu berisi isbat dari Mus'ab Az-Zubairi, pengarang kitab Nasab Quraisy, yang mengisbat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Mus'ab Az-Zubairi itu wafat tahun 236 Hijriah. Imam Ubaidillah itu belum lahir. Bahkan Imam Ahmad Al-Abbah pun menurut yang versi Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir itu juga belum lahir. Karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abbah itu 260 Hijriah. Itu versi kitab Al-Imamul Muhajir, karya Muhammad Diya Shihab. 273 Hijriah, 279 Hijriah, 210 Hijriah, macam-macam versinya, tumpang tindih semua. Jadi tidak hanya Mus'ab Az-Zubairi saja yang diklaim mengisbat nasab Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tapi termasuk Abu Nasr Sahal Al-Bukhari dalam kitab Sirrus Silsilahnya juga tidak mencantumkan, tapi diklaim mengisbat. Ini contoh dari Ar-Raddul Jali saja, belum lagi yang lainnya. Kalau ingin lebih simpel ya, saya ambil sampel. Kalau 5 kitab karya ulama besar Yaman itu benar-benar mengisbat Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, maka saya akan taslim, saya akan menyerah, dan saya akan balik menyerang Kiai Haji Madudin Usman dan akan berkhianah dengan Raden Haji Omar. Seandainya ada 5 kitab. Pertama, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, temukan Alwi yang menjadi saudaranya Jadid bin Abdullah. Yang kedua, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman. Semua ulama-ulama orang-orang terkenal, sadah-sadah yang ada di Yaman, mulai dari Oman sampai Aden, sampai Taiz, sampai San'a, sampai Udaidah, semua direkam dalam kitab Tuhfatuz Zaman. Nomor 3, kitab Tabaqat Sulaha'il Yaman. Orang-orang saleh, orang-orang Yaman semua dicatat, tapi nggak ada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Yang keempat, kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Ini juga jelas tidak ada. Terus yang kelima ini ada kitab yang biasa lebih mudah dijumpai ya sebenarnya di negeri ini. Tadi As-Suluk, Tuhfatuz Zaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, terus Tuhfatuz Zaman sudah tadi ya? Yeah. Tabaqat Sulaha'il Yaman, terus Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Terus yang kelima ini ada kitab yang ada di abad ke-9. Ini juga tidak ada. Saya sudah cari semua sampai manuskrip-manuskripnya. Tidak ada. Padahal kitab ini mencatut Tabaqat Fuqaha'il Yaman, mohon maaf. Tabaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, dan Tuhfatuz Zaman. 5 kitab ini, kalau ada nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah, saya akan taslim. Tapi ternyata tidak ada.
Terima kasih buat teman-teman semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana pernyataannya Habib Hanif yang mengatakan ulama-ulama Indonesia sudah mengisbat bahwasanya klan Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah SAW, termasuk Syekhona Khalil Bangkalan, terus Syekh Nabawi Al-Bantani, Bah Maimun, dan mendapatkan tanggapan dari Kiai Haji Nur Ihya dari yang dalam podcast bersama Bang Haji Romai Rama. Jadi Kiai Haji Nur Ihya ini menanggapi tentang pernyataannya Habib Hanif yang mengatakan ulama Indonesia sudah mengisbat keabsahan klan Ba'alawi yang tersambung kepada Rasulullah. Menurut Kiai Ihya, ulama-ulama atau kiai-kiai terdahulu itu tidak mempunyai data yang akurat yang bisa membatalkan, karena dulu tidak ada kayak seperti sekarang ini. Pokoknya Kiai Nur Ihya ini memberi contoh dari kitab-kitab itu ada 5 kitab yang disebutkan tadi, bahwasanya di situ Alwi tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.